Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 22140701880. Yang saya hormati yaitu dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Ibu Dr. Milya Sari, SPD MSI. Baiklah, saya akan memaparkan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul penerapan metode bermain peran atau role playing terhadap keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SDN 02 Sungai Nyaloh. Bab 1. Latar belakang masalah. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek terpenting dalam upaya meningkatkan kreativitas siswa dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Keterampilan berbicara masih menjadi suatu masalah yang dialami oleh siswa sekolah dasar yang disebabkan faktor internal dalam diri siswa, yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran berbicara karena metode yang digunakan oleh guru kurang inovatif. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Namun, banyak siswa kelas 4 SDN 02 Sungai Nyaloh masih kesulitan mengungkapkan gagasan secara lisan, kurang percaya diri, dan pasif. Salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada penerapan metode bermain peran atau role playing sebagai perlakuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan pengaruhnya terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 4 di SDN 02 Sungai Nyaloh. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan metode bermain peran atau role playing terhadap kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SDN 02 Sungai Nyaloh? Dan selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode bermain peran atau role playing terhadap keterampilan berbicara siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SDN 02 Sungai Nyaloh. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat penelitian secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kemampuan berbicara melalui metode bermain peran. Yang kedua, manfaat secara praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi guru sebagai referensi dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif dan menarik, serta bagi siswa agar lebih aktif dan percaya diri dalam berbicara di depan umum. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Satu yaitu metode bermain peran atau role playing. Dalam penelitian ini, selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. A. Landasan teori. Keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan kemampuan menyampaikan ide dan gagasan secara lisan dengan runtut, jelas, dan efektif. Keterampilan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri, keberanian, dan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat. Indikator keterampilan berbicara meliputi pelafalan, struktur kalimat, kelancaran, isi, gerak tubuh, dan pemahaman isi. Yang kedua itu metode bermain peran atau role playing. Metode bermain peran adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memerankan tokoh tertentu dalam suatu situasi. Metode ini mampu meningkatkan kreativitas, keaktifan, dan keterampilan berbicara siswa. Kelebihannya yang termasuk selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat seperti role playing sangat berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Dengan metode ini, siswa lebih aktif, berani, dan senang mengikuti pelajaran karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Ellen tahun 2023 di SDN Impres dengan skripsi yang berjudul Penerapan Metode Role Playing dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia Siswa Kelas 4 SDN Impres Mongon Sidi menunjukkan bahwa penerapan metode role playing berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh signifikan dari metode bermain peran terhadap keterampilan berbicara siswa. Hipotesis
alternatif, terdapat pengaruh signifikan dari metode bermain peran terhadap keterampilan berbicara siswa. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen kuasi atau quasi experimental research. Yang B yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain non-covalent control group design yang merupakan salah satu bentuk dari kuasi eksperimen. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang tidak dipilih secara acak, yaitu yang pertama kelompok eksperimen yang diberi perlakuan berupa metode bermain peran atau role playing dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan khusus dan tetap menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang C yaitu prosedur penelitian. Yang satu persiapan. Peneliti mengurus izin ke sekolah dan menentukan dua kelas sebagai sampel, yaitu 4A sebagai eksperimen dan 4B sebagai kontrol. Yang kedua yaitu penyusunan instrumental. Menyusun dan memvalidasi instrumen berupa tes, keterampilan berbicara, dan angkat respon siswa. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran, yaitu terbagi dua kelas, yaitu kelas eksperimen menggunakan metode bermain peran dan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Yang keempat itu pemberian tes. Yang kelima analisis data. Hasil tes dianalisis secara kuantitatif menggunakan uji statistik untuk melihat. Selanjutnya D. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 02 Sungai yang berjumlah 60 siswa, terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 4A berjumlah 30 siswa dan kelas 4B 30 siswa. Jumlah sampel yang diambil adalah 38 siswa dengan pembagian 19 siswa dari kelas 4A sebagai kelompok eksperimen dan 19 siswa dari kelas 4B sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu E. Variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel X atau variabel bebas adalah metode bermain peran atau role playing. Yang kedua yaitu variabel Y atau variabel terikat adalah keterampilan berbicara siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu F, teknik pengumpulan data. Di sini ada dua teknik pengumpulan data. Yang pertama tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara siswa sebelum dan sesudah perlakuan metode bermain peran. Yang kedua yaitu angket. Angket ini diberikan setelah perlakuan post-test kepada siswa kelompok eksperimen yang telah mengikuti eksperimen pembelajaran dengan menggunakan metode bermain peran. Selanjutnya G. Instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tes hasil belajar berbicara atau tes lisan. Tes hasil belajar berbicara digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara siswa sebelum dan sesudah perlakuan pre-test dan post-test. Yang kedua yaitu angket respon siswa terhadap metode bermain peran. Angket ini berfungsi sebagai data pendukung yang bersifat deskriptif yang dapat memberikan gambaran mengenai tanggapan siswa terhadap perlakuan yang diberikan. Baik, selanjutnya yaitu H. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan keterampilan berbicara siswa sebelum dan sesudah penerapan metode bermain peran. Baiklah, itulah hasil presentasi proposal saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.